Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa la dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim wa sallallahu al-karim wa khataman nabiyyi amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini sedikit kembali kita akan berbagi dan menjelaskan tentang maksud dan arti daripada surat Al-Baqarah ayat yang ketiga ini, yaitu tentang melaksanakan solat 5 waktu sehari semalam, dan salah satu kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman, ya, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Al-Qur'an ini adalah bagi orang-orang yang beriman yang percaya dengan gaib. Mana salah satunya yang kita yakini dan percaya dengan alam gaib, yaitu dengan adanya hari kiamat. Kemudian mana? Yaitu dengan adanya malaikat, yaitu malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tugasnya mereka masing-masing. Itulah kita yakin dan percaya dengan yang gaib, yang tidak nampak, itu namanya yang gaib. Dan jin termasuk barang-barang makhluk Allah yang gaib yang tidak bisa kita tembus dengan mata kita sendiri tanpa mempunyai kita kelebihan. Dan banyak yang kita yakini dan kita percaya dan yakini tentang hal-hal yang gaib, yang wajib kita yakin dan percaya dengan adanya barang yang gaib atau dengan sesuatu yang gaib. Itulah ciptaan Allah dan makhluk-makhluk Allah yang tidak nyata. Manusia adalah termasuk hidup di alam yang nyata. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin dan percaya karena kitalah orang-orang yang beriman. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan melaksanakan salat. Nah, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa yuqimuna as-salat, yaitu mengerjakan atau mendirikan ibadah salat. Orang yang mendirikan dan mengerjakan solat itu beda. Yang mengerjakan solat sekedar dia solat, tetapi tidak meyakini atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan melalui solat itu. Orang yang mendirikan solat, di samping dia solat, dia mengerjakan apa yang diperintahkan melalui solat tersebut. Dengan banyak dia berbuat baik pada sesama manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan ayat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian sebagian mengimpakkan, ya, dan mengimpakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, yang di sini ada beberapa yang perlu kita garis bawahi. Ya, menginfakkan atau menyedekahkan, wa yuqimu, nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun,
yaitu menginfakkan sebagian rezeki yang kami telah berikan kepada mereka. Rezeki itu adalah bisa kita berbagi. Maksudnya di sini yaitu pengertian menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meliputi belanja untuk kepentingan jihad fisabilillah, untuk berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan aturan dan penjelasan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan berjihad atau memberikan sesuatu kepada yang bermanfaat. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dalam ayat ini yang selanjutnya itu adalah yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menginfakkan sebagian daripada rezeki yang diberikan kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana cara menginfakkan atau memberikan sumbangan, memberikan zakat dari harta kita supaya harta kita menjadi bersih dan menjadi baik. Karena di harta kita, rezeki kita itu adalah ada salah satu tertimbun hak-hak orang yang mempunyai kepentingan, yaitu salah satunya kita harus menyumbangkan atau menginfakkan salah satu rezeki kita kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang jompo, kepada orang-orang tua-tua, janda-janda yang tidak mampu, yang tidak punya pekerjaan. Karena di dalam harta kita itu tersimpan hak-hak orang yang punya kepentingan. Itu seperti anak yatim, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, silakan infakkan harta benda kalian, bersedekahlah, berbuat baiklah, dan sumbangkanlah harta benda kita, karena harta benda itu akan membawa kita dalam kebaikan nanti pada hari pembalasan atau pada hari kiamat. Harta benda kita itu akan menyelamatkan kita nanti juga pada hari akhirat. Karena apakah bisa kita membawa harta benda kita ke jalan yang baik? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah yang paling penting yang kita garis bawahi di sini adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, adalah menginfakkan sebagian pada harta benda kita. Salah satu jalan untuk menginfakkan harta benda kita atau berbuat baik melalui harta benda kita lah dengan menyumbangkan juga harta benda kita di pembangunan masjid, kemudian di pembangunan madrasah, mushola, tempat pendidikan, apalagi masalah pendidikan, taman pendidikan Al-Quran. Itu yang sangat penting kita menginfakkan sebagian harta benda kita, terutama bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang kaya, yang punya harta benda. Jangan timbunkan harta benda kalian, jangan timbunkan harta benda kalian di rumah kalian, karena itu akan menjadi beban nanti ketika kita akan meninggal dunia, karena akan diminta pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Harta benda itu akan berkata kepada kita dan akan menyiksa kita nanti pada hari akhirat dan di dalam kubur kita. Oleh karena itu, sedikit kesan dari kami, terutama bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang banyak harta benda, orang-orang yang kelebihan harta bendanya, silahkan infakkanlah sedikit harta benda dengan memberikan kebaikan melalui harta benda kita bersama, yaitu memberikan makan orang-orang jompo, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang fakir miskin. Disinilah mereka punya hak kepada harta benda kita yang kita miliki. Dan sumbangkanlah di masjid, pembangunan masjid, dan sumbangkanlah di madrasah-madrasah dan di tempat-tempat taman pendidikan Al-Quran dan di tempat-tempat mengaji. Disitulah sumbangkan dengan harta benda kita. Insya Allah harta benda kita akan semakin bertambah dan tidak akan berkurang dengan kita berbuat baik melalui harta benda kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami harap kepada orang-orang yang mampu, orang-orang yang banyak harta, silahkan sumbangkanlah harta benda kita, karena itulah akan menyelamatkan kita nanti pada hari kematian kita. Karena harta benda itu kalau kita tidak infakkan,
akan melilit kita, akan menjadi ular yang sangat besar dan akan menelan kita nanti di dalam kubur kita. Belum di akhirat, cuma di dalam kubur saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama kepada kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan kami punya rezeki yang banyak dan sehingga kita dapat berbuat baik melalui rezeki yang kami miliki. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita banyak berbuat baik melalui rezeki harta benda kita, karena itu adalah barang titipan yang dititip melalui kita, harta benda kita, karena di situ punya hak-hak orang yang membutuhkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Salam hormat atas nama kedua Lombok Timur.